Saya akan sebutkan adab-adab di hari raya. 1. Mandi. Seperti mandi junub. 2. Berhias dengan baju yang baik. Kalau perlu yang terbaik. Nabi SAW punya baju khusus 2 Id dan hari Jumat. Ibaratnya itu ungkapannya baju andalan. Apa baju andalan antum? Yang pokoknya kalau antum pakai baju itu, antum berasa paling ganteng. Maka gunakanlah di hari raya. 3. Memakai parfum untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak boleh pakai parfum yang semerbak. Yang kalau dia lewati orang lalu tercium wanginya. Seperti menggunakan splash cologne atau menggunakan parfum spray. Adapun menggunakan bedak ketiak boleh. Meskipun ada unsur parfumnya. Karena bedak ketiak tidak semerbak. Jangan juga bau ketiak. Sebagian wanita ya udah karena nggak boleh pakai parfum berarti sunnah bau ketiak. Nah ini istimbat sesat. Keempat, tidak makan dulu. Jangan bilang puasa ya. Sebagian orang bilang puasa dulu. Itu nggak tepat. Puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini tidak makan dulu. Tidak makan dulu sampai pulang sholat Id. Terutama bagi yang berkurban. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau orang hari itu mau kurban, maka kurban yang paling utama dia makan adalah hewannya dia sendiri. Lah terus kalau tidak kurban bagaimana? Sunnah tidak makan dulu ini tidak berlaku buat yang tidak kurban. Karena mereka nggak makan dulu juga, mereka tidak kurban masalahnya. Tapi kalaupun mau ikut sunnah seperti ini, maka tidak mengapa. Yang ke-5, ke lapangan jalan kaki, kecuali jauh. Ke-6, sholatnya di lapangan. Bila pun di masjid boleh, tapi yang utama di lapangan. Karena di zaman Nabi SAW, Nabi tinggal sebelahnya rumahnya masjid. Masjidnya nggak dipakai buat sholat Id. Sholatnya Idnya Nabi di musola. Kalau di Indonesia musola itu adalah masjid kecil. Musola di sini maksudnya lapangan Id. Dan itulah yang dipakai untuk sholat Id. Tapi seandainya tetap mau di dalam masjid, maka sholatnya pun sah. Hanya saja kekurangan satu keutamaan. Begitu juga kalau hujan, maka boleh dilaksanakan di dalam masjid. Tapi yang utama di lapangan. Bahkan seandainya ada masjid sebelahnya lapangan, berarti jangan dalam masjidnya tapi di lapangannya. Kecuali nanti kalau nggak cukup, terpaksa ada yang masuk di dalam masjid, maka itu pun boleh. Ketujuh, pergi dan pulang jalannya berbeda. Tapi tidak perlu mencari yang semakin jauh. Misalnya pulangnya ke Majalengka dulu, baru balik lagi sini lagi. Ke-8, datang lebih awal. 9, datang sambil bertakbir. 10, wanita juga dibawa meskipun haid. Wanita juga dibawa meskipun haid. Tapi mereka tidak boleh berada di tengah-tengah sof. Mereka duduk-duduk di pinggir. 11, bila di lapangan tidak ada hijab, maka sof wanita yang paling bagus yang paling belakang. Bila ada hijab, berarti yang paling bagus wanita yang paling depan. Maka ngisinya dari belakang. Sebagian orang mengira sof perempuan yang paling bagus itu yang paling belakang dimanapun. Yang benar, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarwa akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarwa awwaluha. Sebaik-baik sof laki-laki yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Sebaik-baik sof wanita yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Itu berlaku manakala tidak ada hijab atau pembatas antara laki-laki dan perempuan. Bila seperti di zaman sekarang, di mana sof perempuan dan laki-laki ada pembatas, maka yang paling bagus untuk perempuan tetap yang paling depan. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang menempati sof yang paling depan. Ke-12, tidak ada azan dan iqamat. 13, tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Ke-14, sholatnya dipercepat. Dipercepat maksud saya diawalkan. Karena setelah ini ada kegiatan sembelih. Jangan terlalu siang. Untuk Idul Adha dipercepat. Supaya apa? Supaya orang bisa segera menyembelih. 15, khutbah setelah sholat. Boleh 1 khutbah, boleh 2 khutbah. 16, takbir 7 di rakaat berapa? 1, takbir 5 yang kedua. Bila lupa, maka sholat sah. Jangan bubar. Takbir zawaid, takbir yang 7 dan 5 itu statusnya sunnah. Bila tanpa itu atau terlupa, maka sholat tetap sah. Kadang-kadang sebagian imam ada yang lupa. Saya tahun lalu lupa. Yang saya lupakan di rakaat 2-nya. Bangkit Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Untuk khotib, kalau seandainya terlupa, maka jangan diem-diem aja. Khawatirnya nanti akan jadi fitnah buat Anda. Untuk khotib, kalau memang sudah terlupa, lanjut. Setelah salam, Anda khutbah. Maka waktu khutbah, kalau bisa di depan Anda sudah mulai menjelaskan. Tadi saya lupa dan takbir zawaid itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau terlupa, sholatnya sah.